Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa alihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil azam Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi thayyibin tahirin. Aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur dan mengingat segala kebaikan dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita sebagai hamba harus selalu menjadikan nikmat ini sebagai wasilah untuk mendekati dirinya, Zat yang Maha Sempurna. Para pemirsa dan pendengar yang saya hormati, pada kesempatan yang lalu kita telah menjelaskan syarat pertama untuk perancang undang-undang supaya akan muncul undang-undang yang sempurna, akan tersusun undang-undang yang tidak memiliki cacat sama sekali. Syarat yang kedua, perancang undang-undang tidak boleh mendahulukan perasaannya daripada akalnya. Perancang undang-undang tidak boleh mendahulukan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum. Perancang undang-undang tidak boleh mengambil manfaat untuk satu kelompok keluarganya dari undang-undang yang ia buat. Kenapa? Karena ketika satu perancang undang-undang dia berpikir dalam menyusun undang-undang, dan dalam pikirannya muncullah maslahat yang kembali kepada keluarganya atau dirinya atau teman-temannya. Pikiran seperti ini tidak boleh berpengaruh kepada dirinya dalam proses perancangan undang-undang. Kenapa? Karena ketika pikiran ini berpengaruh, maka undang-undang yang dibuat, yang dirancang adalah undang-undang yang akan berpihak kepada mereka, berpihak kepada dirinya, berpihak kepada keluarganya. Tapi undang-undang ini tidak manfaat bagi orang lain. Lah, kita sedang membahas tentang undang-undang sempurna. Undang-undang sempurna itu undang-undang yang sesuai dengan semuanya. Tidak melihat satu kelompok, dua kelompok, tidak. Undang-undang yang sempurna adalah undang-undang yang bisa meliputi semua manusia. Nah, kalau seandainya undang-undang ini hanya bermanfaat bagi satu kelompok, dua kelompok, maka undang-undang ini tidak boleh untuk kelompok yang lain. Untuk kelompok yang lain harus dibikin undang-undang yang lain yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini adalah dua syarat utama seseorang bisa menjadi perancang undang-undang. Oke. Kita berusaha untuk menerapkan dua syarat ini kepada siapa yang layak merancang undang-undang. Coba kita terapkan dalam diri kita manusia. Apakah ada seorang ilmuwan yang mengklaim bahwa dirinya telah mengungkap seluruh rahasia yang ada pada dirinya, yang ada pada diri manusia? Ada tidak? Para pemirsa dan pendengar yang terhormat bisa merujuk pada sejarah. Dari mulai Nabiullah Adam alaihissalam sampai sekarang tidak ada satu ilmuwan yang mengklaim bahwa dirinya telah berhasil mengungkap segala rahasia yang ada dalam diri manusia. Karena kalau seandainya sudah terungkap, maka tidak perlu ada perdebatan di antara ilmuwan tentang hakikat manusia. Kita bisa mendapatkan dalam dunia keilmuan ada perbedaan tentang pandangan terkait dengan hakikat manusia. Ada yang mengatakan manusia itu hanya memiliki dimensi jasmani, ada yang mengatakan manusia itu memiliki dua dimensi, maknawi dan jasmani.
Artinya perbedaan ini merupakan satu cerminan bahwa manusia belum mengenal hakikat dirinya. Nah, kalau seandainya belum mengenal hakikat dirinya, apakah layak menjadi perancang undang-undang? Tidak layak. Makanya kalau kita melihat di negara-negara, undang-undang yang dahulu itu direvisi, ditinjau ulang apakah undang-undang ini itu relevan, sesuai dengan kebutuhan kita atau tidak. Ini membuktikan bahwa manusia lemah dalam menyusun, merancang undang-undang yang sempurna. Kemudian syarat yang kedua, apakah kita bisa memastikan bahwa manusia itu bisa menggunakan akalnya dengan baik? Artinya ketika merancang undang-undang, ia bisa mengalahkan keinginan pribadinya, maslahat pribadinya. Bisa kita pastikan tidak bisa. Makanya kalau seandainya ada seorang yang merancang undang-undang, kita belum bisa memastikan bahwa undang-undang ini itu berpihak kepada kita. Karena yang namanya manusia itu memiliki tantangan yang besar, yaitu hawa nafsunya. Hawa nafsu itu akan menampakkan kehidupan dunia menjadi kehidupan yang indah. Sehingga kalau seandainya ada sesuatu yang benar, yang adil, menghalangi untuk mendapatkan keindahan dunia, maka sesuatu ini harus dibuang. Ini kata hawa nafsu. Makanya sulitlah kalau kita menerapkan dua syarat ini kepada manusia. Pilihan yang terakhir yang harus kita pilih adalah perancang undang-undang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perancang undang-undang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita tidak bisa secara langsung mendapatkan ajaran darinya, maka dibutuhkanlah seorang nabi, seorang perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perantara itu harus suci, harus orang yang luar biasa. Tidak semua orang bisa menjadi perantara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya. Karena Allah itu adalah zat yang maha suci, maka perantara ini harus suci pula. Tapi kalau kita melihat dalam diri kita, berbagai kezaliman, aniaya, dan berbagai kriminal kita lakukan, apakah layak kita menjadi perantara Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah layak kita mendapatkan ajaran secara langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi kita tidak memiliki kekuatan, kemampuan untuk langsung mendapatkan ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau seandainya tidak semua orang mampu untuk mengambil ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dibutuhkan kesucian dan kesiapan yang sempurna, maka hal ini menuntut harus ada seseorang yang siap dan sempurna dari sisi kemanusiaan untuk dijadikan sebagai perantara antara Allah dengan kita. Perantara ini, orang ini namanya Nabi. Para pemirsa dan pendengar bisa melihat kenapa kita butuh seorang Nabi, karena kita butuh aturan-aturan Allah. Nah, aturan-aturan Allah itu tidak bisa kita dapatkan dengan kita mengandalkan diri kita. Kita butuh perantara. Makanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hakim, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah alim, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kita menggapai kesempurnaan kita sebagai manusia, maka Allah pasti akan mengirim seorang nabi kepada kita untuk memberikan petunjuk dan menjelaskan aturan-aturannya. Para pemirsa melihat, ini adalah alasan yang pertama kenapa kita harus memiliki nabi. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala harus mengutus nabi? Karena kita membutuhkan undang-undang yang sempurna. Undang-undang yang sempurna tidak akan bisa kita dapatkan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak akan bisa mendapatkan undang-undang ini secara langsung. Makanya butuhlah perantara. Ini adalah argumentasi terkait dengan kenapa Nabi harus ada. Manusia adalah makhluk yang bergerak.
ketika manusia itu tersusun daripada dua dimensi, ada dimensi ruhi, maknawi, dan dimensi jasmani, maka pergerakan manusia tidak terbatas pada pergerakan jasmani. Pergerakan ini juga meliputi pergerakan maknawi. Pergerakan maknawi artinya manusia itu harus menggapai kesempurnaan dan tujuan daripada penciptaannya. Makanya kita itu belajar, masuk kelas, tujuannya apa? Tujuannya supaya kita menjadi orang yang alim. Ini namanya pergerakan, proses untuk menggapai kesempurnaan. Baiklah, bisa. Insya Allah kita akan melanjutkan bahasan kita di kesempatan yang lain. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.